Sophie, seorang perajin topi, suatu hari bertemu dengan Hall, seorang penyihir misterius. Hall menyelamatkan Sophie dari lumpur hidup jahat kiriman dari seorang penyihir lain berjuluk penyihir pembuangan. Sophie pun bingung apa yang terjadi lantaran setelah itu Hall pergi tanpa berkata-kata. Malam harinya ketika Sophie sampai di rumah, dia dikejutkan oleh kedatangan tamu tak diundang. Seorang wanita parubaya memaksa masuk dan meminta untuk dibuatkan topi. Karena saat itu hari telah larut malam, Sophie pun jengkel dan meminta wanita itu untuk keluar. Ternyata wanita tersebut adalah sang penyihir pembuangan, yang memang ingin bertemu dengan Sophie lantaran dikira dekat dengan Hall. Karena perlakuan Sophie dianggap tidak sopan, penyihir pembuangan pun mengutuk Sophie menjadi tua renta. Kutukan ini membuat Sophie terpukul, namun karena Sophie seorang yang ulet dan tabah, ia menerima begitu saja. Kutukan ini pula yang memaksanya menarik diri dari lingkungan tempat tinggalnya. Dia pun pergi keluar dari kampung halamannya, berkelana mencari tempat dan pekerjaan yang sesuai. Suatu ketika, karena ia letih berjalan, ia memutuskan untuk mencari tongkat guna membantu ia berdiri dan berjalan. Kebetulan, tak jauh dari tempatnya beristirahat ada tongkat kayu yang pas, namun tertimbun di antara semak-semak. Dia menarik tongkat itu sekuat tenaga. Namun tak disangka, tongkat itu rupanya adalah kaki dari sebuah orang-orangan sawah berkepala lobak. Namun aneh, orang-orangan sawah itu bisa berdiri sendiri tanpa ditancapkan. Sophie pun membiarkan begitu saja, dan kembali melanjutkan perjalanan. Saat ia melanjutkan perjalanan, terdengar suara mencurigakan mengikuti dirinya. Ketika ia menoleh, tampak orang-orangan sawah itu melompat-lompat menghampiri Sophie. Ternyata benda itu hidup, pikir Sophie dalam hati. Namun karena Sophie telah mengalami hal-hal ganjil belakangan, ia tak terlalu terkejut. "Hei Lobak, kau tak perlu berhutang apapun padaku," ujar Sophie. Namun Lobak tetap menghampirinya. Lobak ternyata membawakan Sophie sebuah tongkat untuk berdiri dan berjalan. "Terima kasih. Kenapa tidak sekalian saja kau carikan aku tempat tinggal dan pekerjaan?" canda Sophie pada Lobak. Lobak pun pergi begitu saja dari hadapan Sophie. Tak berselang lama, Lobak ternyata kembali. Kali ini dia bersama sebuah kastil besar yang punya kaki-kaki, dan berjalan. Sophie tercengang. Ternyata gurauannya bisa dipenuhi Lobak. "Wah, inikah mitos kastil berjalan itu?" tanyanya dengan sedikit kagum. Sambil terus berjalan, kastil itu membukakan pintu. Sophie dengan tergopoh-gopoh mengejar pintu itu untuk naik. Setelah berhasil ia pun segera masuk. Bagian dalam kastil itu sangat kotor, jorok, apapun berserakan dan berantakan. Tiba-tiba dari sebelah kirinya ada suara. "Engkau telah dikutuk rupanya. Sepertinya tidak bisa dikembalikan." Sesosok makhluk api keluar dari perapian. Sophie pun berkenalan dengan sosok yang bernama Calcifer. Sebuah apa ya? Sesosok iblis api. Mereka berdua saling bercerita. Sophie dengan kutukannya sementara Calcifer profil dirinya. Di tengah pembicaraan datanglah seorang anak bernama Markel yang menyamar menjadi kakek-kakek. Markel pun berkenalan dengan Sophie. Mereka bertiga bercerita panjang lebar termasuk tentang Hall yang ternyata adalah Tuan Calcifer dan Markel. Singkat cerita, setelah Sophie bertemu dengan Hall, ia pun mengajukan diri untuk menjadi pembersih kastil. Dari sinilah Sophie akhirnya mengenal sosok legendaris penyihir Hall. Ia pun sedikit demi sedikit tahu bahwa Hall itu punya banyak rahasia. Di antaranya adalah bahwa penyihir pembuangan adalah mantan Hall. Dahulu Hall mengagumi sosok penyihir pembuangan. Kemudian memutuskan untuk PDKT. Namun ternyata sifat asli penyihir itu mengerikan. Ia pun urung jatuh cinta padanya. Tapi penyihir pembuangan terlanjur suka padanya dan sekarang malah mengejar Hall. Ada lagi sosok Suliman. Seorang penyihir lain yang ternyata turut membesarkan dan menjadi guru Hall. Suliman ini adalah juga seorang ratu sebuah kerajaan. Ia ingin merekrut kembali Hall untuk bekerja pada kerajaan. Namun karena Hall tahu bahwa dirinya bakal terlibat pertempuran, ia pun selalu berlari dan menghindar. Sophie lebih tertarik dengan kehidupan barunya daripada mencari cara menghilangkan kutukan.
Lagi pula sang penyihir pembuangan juga tak tahu cara menghilangkannya. Ia hanya mengutuk tanpa tahu cara mengembalikan. Tapi ternyata seiring waktu, kutukan itu hilang sedikit demi sedikit. Tubuh Sophie makin muda sedikit demi sedikit. Ia bisa seketika kembali muda ketika sedang senang dan sesekali ketika tidur. Kutukan ini nampaknya banyak dipengaruhi oleh rasa cinta Sophie pada Hall. Akankah Sophie bisa kembali muda?